bagusnya gimana? Saya ngikut aja. Enggak. Cangkemnya. Mas sampai dulu promosi ya Pak ya? Ya. Mas besok katanya Pak kita promosi terserah gitu. Boleh. Boleh. Bentar ya Pak, sambil nunggu Pak siap. Coba hitung dulu. Cik. Ya. 100 berapa? Kelihatan ya. Hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat GG Travel dan sahabat-sahabat RDIY di seluruh dunia. Tentunya siang sore hari ini dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Hari ini acara yang luar biasa telah selesai bersama Mbak Nadia si Ratu Brinjol. Keberangkatan GG Travel berikutnya di tanggal 30 Juni 2025. Start dari kota Klaten, Jawa Tengah ya. Tiket masih sama 700.000 PP, tentunya dengan fasilitas jaminan pasti privatnya. Teman-teman yang mau ikut rombongan GG Travel silakan WA di 0812 800 797 di 0812 800 797. Ingat WA-nya di 0812 800 797. Ya, ditunggu WA-nya ya. Kita berangkat di tanggal 30 Juni 2025 atau di hari Senin besok. Alhamdulillah hari ini udah ada yang daftar Pak Ji. Udah. Besok rame lagi ya, dua bis, 3 bis ya Ji ya. Ya. Harus promosi tiap hari. Nah, teman-teman ditunggu pokoknya ya. Hari Senin kita berangkat ke RDIY Bogor supaya teman-teman bisa ketemu Pak Haji secara langsung, bisa belajar langsung dengan guru kita tercinta. Berapa Jangan lupa nomor HP-nya kalau ada yang mengikut. ya, nomor HP-nya di 0812 800 797 0812 800 797. Jangan lupa teman-teman berikan sedekah terbaik ya, karena sedekah itu untuk diri sendiri. Ya, semakin baik sedekahnya tentunya akan makin cepat kabul hajatnya. Ya, silakan WA di 0812 800 797. Ditunggu ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada yang transfer Pak. Ini ada yang transfer buat besok. Oh iya. Sama ikut 2 hari. Sisa daftar lagi 2 dulu saja. Masih ya Pak Kiai. Pas Pak Haji. Ya, Bapak tinggal di mana? Di Jogja. Jogja. Ini rombongannya BRI apa beda? Oh beda. Oh iya. Sendiri. Sehari-harinya apa kegiatannya? Kegiatan sehari-hari saat ini sebagai koordinator lapangan Satpam. Apa? Satpam. Satpam. Oh. Siap. Terus tahu RDIY dari mana? Dari YouTube. Oh YouTube. Siap. Jadi hajatnya apa sekarang? Untuk hajatnya yang pertama untuk bisa melunasi hutang. Utangnya berapa? Hutangnya 100 juta. 100 juta. Ya. Jaminannya apa? Untuk jaminan tidak ada. Maksudnya jaminannya nggak ada gimana? Tidak ada. KTA gitu kayak gimana? Bukan. Jadi Kemarin yang pinjam atas nama istri KUR itu. oh KUR. Ya. Kalau KUR nggak pakai jaminan nih? Kemarin tidak pakai. Oh enggak. Tidak Oh. pakai. Iya. Jadi pengen utangnya lunas. Siap. Hutangnya segera Gimana lunas. caranya? Siap. Jadi gini loh Pak. Ilmunya RDIY itu gampang banget kalau Bapak meraktekin. Bapak nggak boleh punya sifat 18. Siap. Jangankan 18, 5 juga nggak boleh. Jangankan 5, 3 pun nggak boleh. Jangankan 3, 1 nggak boleh. Karena kalau Bapak punya itu rusak semua. Gimana dong Pak Haji? Ya mesti latihan. 18 nggak boleh ada. Kapan Pak Haji? Ya kalau bisa mah seminggu ini urgent.
urgent. Siap. Seminggu ini nih urgent. Biar minggu ini harus cair. Siap. Itu. Kedua, Bapak jangan inget-inget utang. Kok nggak boleh sih Pak Haji inget-inget utang? Karena kan ayatnya, oh iya, iya bos. Kenapa? Oh iya, iya, nggak apa-apa. Iya. Emang langsung pulang kan lu nginep di sini bukan? Oh ya wes, ya. Nah, kebanyakan Pak tamu RDA itu utangnya nggak lunas-lunas. Kenapa? Karena otaknya utang aja, melintir. Makanya tamu-tamu RDA yang rata-rata hajatnya kaya raya tajir melintir, 100% nggak ada yang terkabul. Nggak ada yang terkabul. Jadi harusnya kaya raya. Nggak ada kata-kata tajir melintir tuh nggak ada. Melintir Pak. Melintir. Jatuh. Iya betul, jatuh. Nah mau saya, Bapak harus yakin ininya nggak boleh pikiran hutang. Aduh besok jatuh tempo. Aduh nggak boleh. Kenapa? Hutang itu gelap. Pasti besok terang. Karena habis gelap terbitlah terang. Jadi Bapak jangan pikir gelap. Gelapnya sampai kapan ya? Nggak boleh. Nanti pasti terang. Kalau terang pasti siang. Tenang aja. Ya. Dulu kita waktu SD pernah susah. Lulus. SMP pernah susah. Lulus. SMA pernah susah. Lulus. Pacaran pernah ribut. Kawin. Bahkan punya anak. Nah kita kok selalu ngomongnya kapan ya utangnya lunas? Kapan ya utangnya lunas? Kalau Bapak nanya kapan utang lunas, Allah nggak mau jawab. Yang jawab mana mic-nya? Kapan-kapan kita terbayar utang. Kapan-kapan kita akan terkabul. Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita akan terkabul. Pasti kita kebayar utang. Mungkin lusa atau di lain waktu. Tuh. Jadi Bapak mulai hari ini nanti pulang dari sini nggak boleh terbersih di pikirannya tuh hutang. Jadi yang ada apa? Kesenangan. Kok Pak Haji ngomong begitu? Ya Pak. Karena kalau Bapak inget utang, yang ada utangnya ngejelimet. Bapak ngomong utang, utangnya ngejelimet. Bapak ngomong utang, utangnya ngejelimet. Jadi Bapak nggak boleh inget utang. Siap. Nggak boleh. Siap. Udah pasti lunas kok. Ngapain? Orang udah pasti lunas. Orang udah pasti lunas kok. Orang udah pasti lunas. Siap. Itu. Pak Haji kenapa ngomong begitu, Pak? Dulu kebayang nggak Pak Jokowi jadi presiden? Enggak. Kebayang nggak Pak Prabowo jadi presiden? Enggak. Dari mana? Ya karena dia yakin. Bapak inget gak? Indonesia merdeka tahun 1945. Kata-kata kalau Bapak ketemu saya, kita sebagai teman, merdeka, merdeka, merdeka. Itu diucapin dari tahun berapa? 1928. Sumpah Pemuda. Ketemu, merdeka, merdeka. Dikabulin sama Allahnya kapan tuh? 45. Nah Bapak juga ditanemin di sini. Pasti lunas, pasti lunas, pasti minggu ini lunas, pasti minggu ini lunas. Belum lunas, pasti minggu ini lunas, pasti minggu ini lunas, pasti minggu ini lunas gitu. Tapi kalau Bapak berpikir, kapan ya lunas? Kapan ya lunas? Kapan ya lunas? Enggak lunas-lunas. Oh cuman ngomong begitu? Iya, saya nggak mau utang lunas dibayar. Saya nggak mau utang lunas harus jual aset, nggak mau.
lunas utang tanpa bayar, tanpa jual aset. Opo iso? Nggak ada kata opo iso, pasti bisa. Nggak ada kata opo iso, pasti iso, pasti bisa. Jadi Bapak harus kuat. Siap. Nah, bentar ya Pak. Ini Pak, Bapak dengerin. Mana mikir? Masalah nih, judulnya masalah. Ya sama, kita utang juga masalah nih Pak, dengerin. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Iya, jadi utang tuh bertingkah Pak. Siap. Utang tuh bertingkah. Jadi datang debt collector, jatuh tempo. Jadi kita dibikin hatinya gemerungsung. Emang begitu. Jangan Pak, wis tonton aja, tonton. Ada tekanan, wis namanya masalah begitu Pak. Misalkan dijadiin tersangka, emang begitu. Tonton. Akhirnya nggak jadi tersangka tuh. Ada banyak Pak tamu RDAE dijadiin tersangka nggak jadi tersangka. Nah maksud saya kita sama utang juga gitu. Mau mau didatengin. Enggak, tenang aja. Jadi Bapak harus tenang. Pasti lunas, pasti lunas. Pak Haji, ini memotivasi saya. Iya, makanya Bapak gimana caranya harus ulangi lagi sekali lagi. Nih, masalah, judulnya masalah. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Terus ada lagi ya pertanyaan? Kemarin kan saya juga jualan nasi itu. Jualan Nasi. di mana? Nasi di
Jogja juga. Hmm. Nah, kemudian kurang laku gitu Pak Haji. Ya mohon untuk solusi. Di cawik-cawik Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya disiramin di depan dagangan nasi. Bapak cebok, air cebokannya dicawik-cawik di depan nasi. Saya cebok, saya siramin nih sepanjang ini. Ini Bapak lihat rame aja. Tamu ya rame. Itu air cebokan saya Pak. Manjur. Ini Bapak salah satunya tuh. Ketarik sama saya. Padahal jauh loh Bapak di Jogja. Cebok bos, cawi. Coba lu cerita pengalaman. Ruko kosong. Ya Pak, kalau toko saya kebetulan agak banyak ya, ada 15 15 ruko. ruko. Jadi kalau mau ada yang kontrak itu kadang-kadang mereka agak pilih-pilih ya. Karena di daerah kita banyak toko-toko dan ruko-ruko. Jadi kita akalin dengan ilmunya Pak Haji Dwi, yaitu dengan ilmu cawik-cawik. Sebelum sholat setelah sholat subuh, istri saya udah mulai cawik-cawik. Doanya biasa sama kayak Pak Haji, dengan mengharap Allah SWT dan wasilahnya amin-aminnya anak yatim kandang pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Biswondo. Ruko saya laku hari ini, laku dibayar tunai, tahunan, bulanan atau tahunan, silakan disewa dengan bayaran tunai. Itu Pak, saya pasang pagi-pagi itu nomor telepon. Misalnya ruko ini sedikit dikontrakan, itu jam 7 malam tuh telepon berhenti Pak. Pada nanyain berapa duit, boleh pakai misalnya buat steam mobil enggak, kalau enggak mau buat salon, mau bikin toko BRI Link. Ini yang sekarang ini yang saya dengar dari isi ya. Terus ada mau jadi nasi padang, ada yang mau bikin barbershop kayak gitu. Jadi diyakini ya Pak, pas lagi nyawik itu bahwa kita udah pakai ilmunya kandang B dan yakin kita dikabul. Itu aja Pak. Amin. Iya. Terus apa lagi Pak? Untuk waktu sedekah subuh itu waktunya Oh, seperti apa? sedekah subuh dari asar nih, asar sampai ntar jam 00. Oh, Jam 12. Bukannya sedekah subuhnya nanti pagi subuh. Orang tahajud, biasanya orang tahajud itu 3:30. Di RDI nggak berlaku. Di RDI tahajud jam 00. Jadi kita di awal waktu. Di awal. Karena kalau udah asar, ini jatuhnya udah jatuh hari Minggu nih. ya. Abah sedekah subuh gitu. Jadi namanya di awal waktu. Di awal waktu. Jadi Bapak sedekahnya nih kalau subuh dari sekarang nih sampai nanti jam 00. Ya. Nah, kedua Bapak kalau bisa Pak, saya lihat tamu RDAY kenapa pada sugih-sugih, pada kaya raya, bukan tajir melintir. Kalau tajir melintir udah kaya raya, terpuruk. Sekarang banyak tamu RDAY ada salah satu tuh terpuruk, abis terpuruk. Nah mau saya kaya raya aja, jangan ada kata-kata tajir melintir, kaya raya aja. Nah ini alhamdulillah Pak, dia sedekah subuh nggak pernah bolong, sedekah Jumat barokah nggak pernah bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah bolong. Bapak praktekin itu. Sedekah subuh mau berapa aja, mau 100.000, sedekah subuh jangan bolong, Jumat barokah jangan bolong. Siap. Wow luar biasa. Terus apa lagi Pak? Siap. Untuk ya izin, saya kan sering lihat YouTube Pak Haji. Ya, kemudian untuk waktu membaca hamdalah itu sebaiknya untuk waktunya kapan? Bebas dari bangun tidur sampai mau tidur, Bapak bebas ngucapnya Alhamdulillah, Alhamdulillah 999 kali, sehari 27 kali. Siap. Sehari 27 kali. Minimal. Siap. Minimal. Ini. Terus apa lagi?
Untuk waktu apa? Waktu sholat yang ini apa? Yang 18 itu kan setelah sholat maghrib sampai dengan isya. Ya.